Yuk, berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih malam ini hamba-Mu masih diberi kekuatan, kepercayaan untuk bisa membagikan kekuatan buat setiap kami yang mau mendengar, kami yang rindu untuk mendengar kekuatan yang dari Engkau, karena kami sadar bahwa tanpa Engkau kami ini bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ya minta maaf agak terlambat. Lumayan banyak 7 menit ya, karena saya baru sampai, baru tiba ya. Panas sekali hawanya. Hari ini saya cuman mau yang sudah ikut ya. Jadi banyak pertanyaan saya jelaskan dulu. Puasa mulai besok malam. Jadi besok tanggal 5 jam 7 malam ya, atau fleksibel lah 1 jam oke. Yang penting jaga hati, atau jam 8 malam itu sudah terakhir makan ya. Jadi kalau saudara sudah selesai makan, terakhir jam 8 selesai, saudara berhenti makan sampai besok buka puasa jam 12. Yang mau jam 1 enggak apa-apa. Yang hari ini mau jam 12 besok enggak masalah ya. Saudara besok malam pokoknya terakhir, bukanya besok jam 12. Berikut seperti itu selama 40 hari ya. Di grup Victory itu ada pokok-pokok doa, nanti saya kasih di Instagram ya. Yang nggak masuk grup terserah mau doa apa, yang pasti doakan, karena kita pas ya waktunya 14 Februari itu tanggal dimana hari pemilu, supaya pemilu bangsa negara ini berjalan pemilu dengan lancar, nggak ada keributan ya. Tuhan pilih orang-orang yang takut akan Tuhan semuanya ya. Jadi kita belajar untuk peduli buat bangsa ini ya. Jadi hari ini juga, kenapa saya hari ini, sebenarnya saya baru tiba tadi ya. Saya baru mendarat tadi jam 6 sore ya, tunggu bagasi dan sebagainya, hujan juga. Tapi karena saya merasa bahwa ini penting sebelum kita puasa. Jadi puasa itu yang paling penting bukan lagi memaksakan kehendak saudara kepada kehendaknya Tuhan. Tapi kita yang hari ini puasa itu untuk menjadi kuat. Proses hancur hati ya, hidup dikoreksi dengan firman. Karena kalau saudara hari ini menjadi pribadi seperti yang saya khotbahkan itu, yaitu kekuatan itu apa? Dicetak sebagai raja, wali, pahlawan ya. Saudara jadi saksi. Nanti saudara nggak usah minta-minta seperti yang saya share. Saya dapat ayat bagus yang tadi saya share. Ini sekilas aja. Saudara, waktu saudara baca ayat ini, saya waktu baca ayat ini di pesawat, saya bikin renungan dan saya sudah share di grup Victory ya. Ayat ini bagus loh saudara. Ini kata kunci. Buka aja sekilas. Amsal 28 ayat 20. Ini ayat yang luar biasa. Makanya kita kalau ngerti rahasia firman, kita lakukan dan Tuhan pasti genapi. Seringkali kita nggak bisa komitmen dengan melakukan firman, maka yang makanya ini nggak terjadi saudara. Nah, Amsal 28 ayat 20 itu luar biasa. Saya dapat ayat ini waktu di pesawat. Saya bilang gini, Tuhan luar biasa. Orang yang dapat dipercaya mendapat berkat banyak. Ada kata-kata banyak. Lihat ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi hari ini jangan terus kejar kaya, kaya nyaman ya, kaya pokoknya dikejar kaya di bumi tanpa kaya di surga. Saudara tahu kuncinya hari ini kita ini kejar menjadi kepercayaan Tuhan. Orang percaya banyak. Semua orang pasti mengaku, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Juru Selamat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan percaya
buat saudara dan saya dipercayai. Makanya kalau kita jadi orang kepercayaan Tuhan, hari ini enak. Kenapa? Karena orang yang dipercaya sama Tuhan, firman ini berbicara akan mendapat banyak berkat. Bukan sedikit loh, banyak. Jadi alangkah luar biasanya kalau saudara hari ini jadi orang kepercayaan Tuhan. Tapi orang yang kejar kaya-kaya itu tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang kaya kejar kaya-kaya terus sampai tidak mikiri kerajaan Allah, hati-hati. Makanya hari ini saya berkhotbah tentang bagaimana kekuatan di hidupku. Nah, buka ayatnya ya. Jadi kita hari ini yuk, sebelum kita mulai puasa 40 hari, saya akan ajarkan tip menjalani puasa 40 hari supaya sambil puasa Tuhan juga mulai tetapkan saudara sebagai orang-orang kepercayaannya. Enak ya? Jadi orang kepercayaan Tuhan itu otomatis. Makanya orang benar itu pasti dikejar banyak berkat kalau kita dipercaya sama Tuhan. Tapi kalau saudara selalu gagal jadi orang benar, maka saudara cuman kejar ikut Tuhan kaya, justru akan banyak mendapat hukuman. Nah, Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 ya berkata gini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Lihat ya. Jadi kalau hari ini judul khotbah saya kekuatan di hidupku. Hari ini kita ndak usah bingung cari kekuatan di mana-mana, tapi orang yang tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan itu berkata berbahagialah yang berhasrat mengadakan ziarah 7 apabila melintasi lembah Baka. Orang benar bukan berarti hidupnya nyaman, ada lembah Baka. Tapi kalau kita tinggal dalam kekuatan Tuhan, kita tetap orang yang berbahagia. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Air matamu hari ini ditampung nanti jadi mata air kalau engkau tinggal di dalam kekuatan Tuhan. Nah, iblis itu seringkali cuman menyodorkan fakta, ini loh air mata, ini loh hidupmu sedih, ini loh air mata. Iblis selalu berusaha menutup di balik air mata itu ada kata bahagia. Kalau kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, sekalipun hari ini engkau memasuki tahun 2024, bukan lembah yang nyaman ndak, lembah Baka Bu Eli, ndak apa-apa. Asal tetap kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, kita akan berbahagia. Nah, lihat ya, bahkan lihat ya, hujan pada awal musim hari ini. Ini awal ya, awal musim di tahun 2024 menyelubunginya dengan berkat. Tangkap saudara, hari ini jangan lihat air matamu sebagai sesuatu bencana. Iblis berusaha nutup itu. Ini loh air mata ditutup. Apa yang terjadi di balik air mata? Ada mata air, ada kebahagiaan, ada hujan berkat pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Itu semua ditutup sama iblis. Yang iblis cuman sodorkan ini lembah Baka, ini air mata. Lihat ya, 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Hari ini engkau melewati tahun 2024. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Oh ya, 3 ya. Tanggal 4 ya, tanggal 4 hari ini, hari keempat. Kita yang lagi melewati lembah Baka, cucuran air mata, tidak perlu takut ya. Karena Tuhan senyatanya berbicara, nanti di balik air matamu ada mata air. Engkau pasti berbahagia. Kenapa? Karena di balik nanti lembah Bakamu, nanti engkau akan menikmati berkat ya. Dan berkat hujan di awal musim itu diselubungi dengan berkat. Makanya dikatakan berbahagia. Yang ketiga, jangan takut dengan proses air mata yang masih berlanjut,
karena berjalannya makin kuat. Artinya kita juga akan menikmati bentukan Tuhan di balik rasa sakit. Itu sebabnya kalau kita hari ini tetap tinggal di dalam kekuatan Tuhan, di balik rasa sakit, air mata, lembah baka, itu akan menikmati kebahagiaan. Karena yang pertama akan menikmati mata air di balik air mata, di balik lembah baka akan menikmati berkat awal musim. Jadi di awal musim itu sudah diselubungi dengan berkatnya Tuhan, ya. Tangkep ya. Yang ketiga, di balik rasa sakitmu, kita ini menikmati bentukan Tuhan. 3 hal ini. Jadi hari ini tetap tinggal dalam kekuatan Tuhan. Kenapa saya adakan doa puasa pentingnya? Bukan memaksa, sekali lagi, supaya doamu bim salabim, abrakedabra, enggak. Tapi harapan Tuhan melalui puasa, saudara dibangun kekuatan untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Karena senyatanya kunci rahasia, apapun boleh terjadi, lembah baka boleh berlanjut, air mata boleh berlanjut, rasa sakit boleh berlanjut. Tapi sekali lagi hari ini percayalah pesan Tuhan, semua itu tidak akan mendatangkan kehancuran, tapi justru akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi melalui puasa ini kita mengerti ya, kita hari ini dibangun ya. Jadi percayalah saudara, di tahun 2024 saudara sudah terima pesan Tuhan, beberapa hari sudah tangkap pesan Tuhan ya. Jadi kita semua pasti akan menikmati mata air, menikmati hujan di awal musim yang diselubungi dengan berkat, dan saudara akan menikmati bentukan Tuhan yang membuat di tahun-tahun ini engkau tidak sama lagi. Hidupmu yang dulu rohanimu cuman sekedar bayi rohani, maka di tahun-tahun ini, makanya pemenang itu bukan menang atas masalah, tapi waktu hidupmu makin lama berjalan makin kuat, dicetak sebagai raja wali, keluar menjadi pahlawan, lebih dari pemenang, orang yang tidak pernah putus semangat. Senyatanya inilah orang-orang yang berbahagia. Percayalah, di balik semua lembah baka, air mata, di balik rasa sakit, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Makanya berbahagialah orang, ayat ini berkata, yang kekuatannya di dalam engkau. Harapan saya 40 hari kita bangun kekuatan. Orang yang semakin kuat di dalam Tuhan, doanya akan semakin powerful. Doa-doamu tidak akan sekedar hanya minta, tapi engkau sudah jadi orang yang radikal. Tuhan, kalau memang proses ini baik buat aku, membawa aku semakin kuat terbang tinggi sebagai burung raja wali, lanjutkan prosesmu sampai aku melihat rencanamu yang besar, pemulihanmu yang indah, dan kebahagiaanmu yang akan aku nikmati sampai anak cucu. Itu setiap hari dikatakan saudara ya, itu setiap hari dikatakan. Apapun, saudara tidak akan jadi pribadi yang cuman datang sama Tuhan minta-minta. Hari ini yuk kita balik. Dari dulu jadi orang Kristen, saya juga sebelum saya kenal Tuhan dengan benar, saya jadi orang Kristen tipe minta-minta, minta terus sama Tuhan. Hari ini dibalik, Tuhan, apa permintaanmu atas hidupku? Kalau memang proses ini permintaanmu supaya rencanamu digenapi, lanjutkan. Hari ini kita belajar jangan jadi pribadi yang minta-minta terus, tapi balik mulai malam ini, Tuhan, apa permintaanmu atas hidupku, genapi. Percayalah, orang yang selalu berkata apa yang jadi permintaanmu, saudara akan tetap tinggal bangun kekuatan. Kuatkan aku, itu berarti orang yang tinggal dalam kekuatan Tuhan ya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang akan dipercaya Tuhan, Amsal 28 ayat 20, akan dipercaya banyak berkat. Ayat itu sampai saya ulang, sudah berkat, kata depannya banyak lagi. Makanya orang yang bisa dipercaya Tuhan bukan orang yang minta-minta.
Orang yang dipercaya Tuhan itu yang kaya, kaya batinia, kaya hidupnya, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan tanpa minta-minta. Sekarang diganti, permintaanmu apa atas hidupku Tuhan? Karena aku tahu permintaanmu itu selalu terbaik. Kalau permintaan kita sama Tuhan belum tentu itu terbaik. Permintaan kita kadang-kadang membuat kita akhirnya hancur. Minta kaya hancur, minta cepat sukses, setelah sukses hidupnya makin jauh dari Tuhan. Makanya permintaan kita bisa salah, tapi kalau permintaan Tuhan atas hidup saudara dan saya tidak akan pernah salah, ya. Jadi percayalah, malam ini sebelum kita masuk puasa, saudara, makanya puasa itu paling penting jaga hati. Bukan lihat hebatnya engkau ndak makan terus engkau merasa, oh ini loh aku menderita buat Tuhan supaya doaku cepat dijawab. Aku ndak makan, aku ndak minum, aku sengsara supaya dijawab Tuhan. Bukan itu. Tapi puasa ini membangun kekuatan, karena doa itu akan mengubah segala sesuatu. Doa puasa 40 hari ini dengan bangun kekuatan itu mengubah segala sesuatu. Bukan hanya mengubah masalahmu, tapi mengubah pribadimu menjadi pribadi sesuai permintaannya Tuhan. Amin saudara. Ya, saya cuma bahas singkat aja. Jadi hari ini percayalah Bu Eli, gimana caranya menjalankan puasa yang sesuai permintaannya Tuhan supaya 40 hari ini saya bisa totalitas, ya. Saya siapkan ayat ini sementara tadi di pesawat. Yuk kita lihat di Mazmur 37 ayat 4-5. Kita belajar terlebih dahulu. Mazmur 37 ayat 4-5. Kita baca terlebih dahulu, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Malam ini permintaan Tuhan yang pertama, yuk di tengah air mata bergembiralah. Yang pertama, bergembiralah bukan karena suamimu sudah pulih. Bergembiralah bukan karena hutangmu sudah lunas. Bergembiralah bukan karena engkau sudah sembuh. Bergembiralah bukan karena engkau dapat rumah baru, mobil baru, usahamu lancar jaya. Tapi permintaan Tuhan untuk menjalankan puasa 40 hari, karena ini urusannya dengan hati. Yang pertama, Tuhan minta buat saudara bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi, bergembiralah karena Tuhan. Jadi tidak ada alasan puasa muka kayak Kudanil, sudah tidak makan, tidak minum, nangis terus, tidak. Siapapun yang puasa hari ini, doa puasamu akan mengubah segala sesuatu, karena kita hari-hari ini mau bergembira. Tuhan, aku bergembira walaupun hutangku belum lunas, tokoku tambah sepi, pokoknya haleluya, puji Tuhan. Aku bergembira karena aku tahu aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdiri di atas realita fakta hidupku yang memang air mata lembah baka. Itu yang pertama. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Waktu kita bergembiralah karena Tuhan, Tuhan balas saudara. Apa yang jadi keinginan hatimu? Ayat 4 berkata, Dia akan memberikan. Hari ini kalau puasa jangan terus bersedih hati, merenungi nasib, nyanyi gini, sengsaraku Engkau yang menghitung. Enggak. Ya, saudara percaya kalau orang bergembira itu jujur hati bergembira, apa yang diucapkan jelas bergembira. Nyanyinya bukan lagi sengsaraku, saudara. Kita pasti berkata apa? Tuhan terima kasih, bergembira itu nyanyi lagu yang bergembira. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Nah, itu orang bergembira, tangkep ya. Jadi permintaan Tuhan hari ini, malam ini bergembira, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu.
Jadi kalau kita bergembira karena Tuhan, Tuhan juga bergembira, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hati kita. Bergembira berbicara urusan hati, ya. Jadi puasa ini yuk sungguh-sungguh komitmen gembira, ya. Iblis selalu nutup ini. Firman ini kalau iblis itu paling takut kalau anak Tuhan ngerti kata kunci bergembira karena Tuhan. Dia takut karena jelas Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saudara, ya. Jadi tidak ada alasan. Itu yang pertama. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, lihat ya, doa puasa ini mau lihat Tuhan bertindak, bertindaknya seperti apa kita tidak tahu, ya. Ada seorang ibu yang punya suami galaknya luar biasa. Suatu kali dia doa puasa. Dia doa puasa itu tidak ngomong aneh-aneh, dia juga tidak sedih, dia cuman fokus sama Tuhan waktu jalanin doa puasa. Dia cuman bilang gini, Tuhan, aku percaya dan aku sudah serahkan suamiku walaupun dia menindas hidupku hari ini, sampai hari ini hidupku di kayak keset pun Tuhan, aku tetap sudah serahkan. Dan aku percaya kok Tuhan, Engkau bertindak. Di tengah-tengah dia berdoa puasa, bertindak. Doa puasa selesai, Tuhan bertindak. Hari itu suaminya tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba sakit, suaminya tidak tahu mimpi seperti mimpi apa. Dia nangis sama istrinya dan dia minta maaf dan dia hari itu bertobat, ya. Bertindak itu macam-macam. Ada juga yang tipe yang bertindak, didoakan bertindak, ternyata Tuhan bertindak apa? Suaminya meninggal, dipulihkan 1 minggu tiba-tiba katanya, ya. Itu sudah kesaksian itu jemaat di Victory. Jadi waktu dia dipulihkan baru 1 minggu, duduk lihat TV gini loh, sama-sama. Jadi waktu pemulihan tuh kan hati happy ya, oh anggur manis, lihat TV duduk sama-sama, tiba-tiba suaminya tutup mata dan tidak bangun lagi, kena serangan jantung, suaminya meninggal, ya. Istrinya nangis, dia bilang ini, aduh Bu Eli, pemulihannya cuma seminggu diicipi, hari itu loh kita duduk nonton TV sambil ketawa-ketawa, lah kok dia tutup mata selamanya. Ya saya bilang, ya bersyukur suamimu bayar harga, sudah pulang ke rumah bapak. Mungkin kalau diperpanjang usianya nanti dia bisa jatuh selingkuh lagi. Hari itu masa-masa puncak, rohaninya puncak, dia diambil Tuhan, enak duduk ketawa-ketawa, tiba-tiba gini aja. Saudara lihat ya. Nah, cara Tuhan bertindak tidak usah diatur. Pokoknya yang kedua setelah bergembira, step yang kedua apa Bu Eli doa puasa ini? Berserahlah. Serahkanlah hidup keuanganmu, hidup apapun, rumah tangga, suami, anak-anak, semua usaha. Dan yang kedua percaya, maka langkah yang akan Tuhan lakukan nanti, selain Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu, kedua permintaan Tuhan buat saudara yang debu, yang tidak bisa apa-apa, jangan sok pinter, sok jadi sutradara. Kalau ndak ini nanti gini loh Tuhan, jangan-jangan. Nah itu sok pinter. Kita ini ingetin debu tanah liat, lagi diinjek-injek, dipanasin, dibanting-banting oleh sang pejunan. Tuhan kita hamba, jangan sok keminter. Apa permintaan Tuhan yang kedua? Yaitu berserahlah. Berserahlah, maka rahasianya apa? Tuhan akan bertindak. Nah, saudara percaya doa itu mengubah segala sesuatu, karena lewat doa puasa nanti Tuhan akan bertindak, ya. Saya waktu dapat rema di 1 Tesalonika 3 itu, saya bilang gini, terima kasih Tuhan, ini rema ketika kami mau doa sungguh-sungguh, Tuhan mulai pulihkan nanti. Tapi kata kuncinya sebelum puasa jaga hati, yaitu hari ini bergembiralah. Yang kedua berserahlah, ya.
berserah sudah. Kalau orang berserah dan percaya itu serahnya total. Jangan setelah menyerahkan diambil lagi karena tidak percaya, akibatnya Tuhan tidak bertindak. Orang kalau berserah total, waktu berserah jangan diambil lagi. Loh Bu Eli, diambil laginya gimana? Misal saudara sudah berdoa di doa puasa nanti, ya Tuhan, aku serahkan keuanganku dalam tanganmu dan aku percaya Tuhan pasti berkati toko usahaku. Ya sudah. Orang kalau sering diambil lagi itu ketika dipikir gini, bisa ndak ya besok ya toko ini rame, loh sepi. Nah itu artinya sudah berserah. Setelah fakta menimpa, yang buruk menimpa saudara, saudara mulai kurang percaya lagi. Akibatnya berserahnya diambil lagi, dipikiri lagi, dipikul lagi, sehingga itu membuat Tuhan tidak segera bertindak. Jadi kalau berserah, sudah percaya, apapun mau sepi, mau suami didoakan baik tambah kualat, tambah kurang ajar, tambah ndak pulang rumah, didoain toko tambah rame, tambah sepi, kata kuncinya cukup percaya saja. Ndak peduli, Tuhan bertindak bukan melihat fakta. Tuhan bertindak ketika percaya. Tangkap ya. Jadi apapun faktamu hari ini, mau mertuamu didoakan tambah galak, anak-anakmu didoakan tambah kurang ajar, saudara percaya, kita cover aja mereka dalam doa, itu sudah pagar yang begitu kuat. Kekuatan apapun itu tidak bisa menghancurkan kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya. Anakmu nakal, suamimu kurang ajar, suamimu penjudi, istrimu selingkuh, keuanganmu hancur. Waktu ada orang yang berdoa, itu satu kuasa yang besar akan bekerja, bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Tangkap ya saudara. Jadi langkah yang kedua apa saudara? Berserahlah. Tangkap ya. Besok kalau mulai masuk doa, biasanya waktu doa itu anginnya kenceng saudara. Apa ya kenceng? Orang Jawa kalau bilang anginnya gepes Bu Eli, bus gitu loh. Anginnya keras. Anginnya itu pokoknya angin nanti makin goyahin. Nanti tiba-tiba orang yang didoakan makin nyakiti saudara. Pertanyaannya hari ini, kalau engkau percaya sama Tuhan, sudah berserah, ya tenang aja. Ya wes, wah, mau tambah parah, yang penting Tuhan pasti bertindak. Mau tambah sepi, aku percaya Tuhan pasti bertindak. Nah itu menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kita ini membuat Tuhan tidak disenangkan. Kenapa? Karena berserahnya tidak percaya, berserahnya masih banyak pikir. Jangan-jangan kurang ajar. Kalau tidak ditegur ini Tuhan, toko sepi apa ya Tuhan, mati. Nah itu tidak boleh ya. Kalau sudah berserahlah, percaya, bukti mau hancur, bukti mau buruk sekalipun, Tuhan menjawab, bertindak, memulihkan keuanganmu, rumah tanggamu, anak-anakmu ketika engkau percaya saja. Ya, makanya ayat ini, berserahlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau tidak ada percaya jadi syaratnya harus dua, berserah dan percaya. Jadi kalau cuman berserah aja tapi yang satunya tidak percaya, cuman ragu-ragu, jangan-jangan Tuhan bisa ndak, maka ayat ini berkata Tuhan tidak akan bertindak. Mulai dipraktekkan, Tuhan biarin wis, suamiku didoakan tidak pulang, tapi aku percaya engkau sedang bertindak. Tokoku didoakan sepi, aku percaya engkau sedang bertindak. Itu permintaannya Tuhan malam ini. Tangkap ya. Nah yang ketiga, Mazmur 37 ayat 9. Mazmur 37 ayat 9. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Hari ini menantikan itu berbicara apa permintaan Tuhan. Yang ketiga, sudah bergembira, sudah berserah, keadaan makin tambah parah. Yang ketiga, bersabarlah
Itu permintaan Tuhan. Bersabarlah seperti khotbah saya waktu itu, ya. Hari ini semua itu seputar. Saya heran beberapa hari ini Tuhan kasih ayat lucu ya. Saya bilang gini, iya ya Tuhan, kayaknya intinya memang ya setia, sabar ya. Hari ini juga Tuhan bisa kasih kita satu hal. Tuhan itu cuma ingatkan saya waktu di pesawat, suruh anak-anakku belajar mendengar permintaanku. Mulai hari ini permintaanku, belajarlah bergembiralah, belajarlah untuk berserahlah. Yang ketiga, belajarlah untuk bersabar. Orang bersabar itu berbesar hati. Walaupun yang didoakan belum terjadi, tidak ada dasar untuk berharap, ya sudah. Orang sabar itu yang penting hari ini sabar, nantikanlah orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi selama puasa, yuk kita sama-sama ya 40 hari kita komitmen ya. Kalau bisa 40 hari ini pelatihan awal. Setelah 40 hari berhasil, seterusnya akan lancar saudara ya. 40 hari kita mau sungguh-sungguh hari ini bergembira. Orang bergembira, Tuhan senang, Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Kita berserah, Tuhan bertindak. Kita bersabar menantikan waktu Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Orang berbicara warisan, saya tangkap pasti sampai anak cucu nanti. Apa sih warisan negeri yang engkau sedang persiapkan lewat air mata lembah baka? Saudara percaya, kalau kita bersabar, nanti kita pasti menikmati warisan negeri. Firman Tuhan berkata, Tuhan, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat warisan negeri. Pastikan 40 hari kita sama-sama, saya bilang ini, Tuhan, saya pasti mau mendapatkan 3 hal. Bagaimana apa yang diinginkan hati saya yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan. Wow, bagaimana Tuhan bertindak luar biasa. Kalau Tuhan bertindak, seburuk-buruknya masalahmu akan menjadi pemulihan yang indah. Kalau kita bersabar, maka kita juga akan menerima warisan negeri. Wow, saya tidak tahu warisan negeri apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Tapi yang pasti warisan negeri itu akan berbicara sampai anak cucu. Namanya warisan. Tuhan kasih warisan sama Abraham. Abraham bisa kasih warisan sama Ishak. Abraham, Ishak, Yakub, termasuk saudara dan saya keturunan Abraham. Tangkap ya. Jadi hari ini pastikan kita semua mau 3 hal. Nah, saya akan bahas 3 hal ini simple aja. Orang bergembira itu gimana Bu Eli? Saya ambil singkat contohnya ya. Jadi mulai besok, hari ini, mulai malam besok, ya mulai hari inilah praktek aja ya, mulai untuk melangkah. 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17 yang berkata gini, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, 2 Korintus 10 ayat 13 juga berkata gini, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Bergembira karena Tuhan, bukan karena utangmu lunas, suamimu baik, semuanya baik-baik. Tapi kita mau bergembira itu karena Tuhan. Maka yang pertama, yang Tuhan mau saya singkat, bermegahlah hari ini di tengah kelemahan. Bermegah aja. Orang bergembira tengah kelemahanmu, saudara cuma bilang haleluya, puji Tuhan. Bersyukurlah di tengah kekurangan. Yang lagi kekurangan, yuk belajar bersyukur. Berharaplah di tengah semua mengecewakan. Jadi orang bergembira gimana? Bermegah. Tidak ada orang yang letih loh, bermegah, bersyukur dan berharap di tengah semua mengecewakan. Karena orang yang berharap bisa bergembira sambil berharap sama Tuhan, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan ya. Yuk kita bermegah, bersyukur, berharap. Itu ciri orang yang bergembira. Orang yang bergembira selalu bersyukur. Apapun yang terjadi di tengah kekurangan, kamsya Tuhan. Bermegah di tengah kelemahan. Justru di saat aku lemah, Paulus berkata, justru aku kuat. Bermegah hari ini yang ketiga, berharaplah saat semua mengecewakan.
Karena nanti saudara akan melihat hasilnya kalau Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati saudara. Percayalah, di balik kelemahanmu ada kekuatan. Di balik hari ini kekuranganmu ada keberhasilan. Di balik semua yang mengecewakan ada hasil yang tidak mengecewakan. Itu permintaan Tuhan ya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana berserah ya. Yang kedua, lihat, orang yang berserah itu tidak boleh apa sih? Roma 4 ayat 18 sampai 20. Saya ambil contoh dari seorang Abraham. Abraham itu saya pelajari. Abraham, kenapa Tuhan memperhitungkan dia sebagai kebenaran? Ternyata ada 3. Yuk kita baca. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Nah, yang pertama, jangan putus pengharapan, jangan putus asa. Di tengah puasa ini, walaupun kenyataan hidupmu hancur sekalipun, Tuhan, ya apa ini Tuhan? Jangan putus pengharapan dan putus asa. Itu kata kuncinya Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang pertama, jangan putus pengharapan. Yang kedua, 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah. Banyak orang ketika keadaan sudah sangat minus, keadaan sudah sangat terpuruk, keadaan sangat buruk, imanmu lemah. Makanya hari ini kalau sudah berserah percaya, saudara jangan menjadi lemah. Yang pertama, jangan putus pengharapan, jangan menjadi lemah. Walaupun keadaanmu sudah sangat lemah, usia Abraham 100 tahun, keadaan Sarah sudah tertutup rahimnya. Mungkin hari ini kau sudah tidak ada jalan, sangat buruk, sangat terpuruk, bahkan keadaan hidupmu rasanya impossible. Mana mungkin umur 100 bisa punya anak. Mungkin keadaan hidup kita lagi jalani fase ini. Sekali lagi, kalau sudah berserah, pengen Tuhan bertindak dan diperhitungkan sebagai kebenaran seperti Abraham, jangan putus pengharapan, jangan lemah imanmu. Ya, jangan lemah ya kalau doa. Jangan Tuhan ya apa, nggak sampai kapan Tuhan. Itu orang yang lemah iman. Orang yang lemah iman, putus pengharapan, itu selalu ngomongnya gini, sampai kapan toh Tuhan, kenapa ini harus terjadi Tuhan, tolong Tuhan, kenapa Tuhan, sampai kapan, berapa lama Tuhan. Itu orang yang lemah iman. Tapi orang yang kuat imannya, dia akan terus hari ini berkata, Tuhan, walaupun sangat buruk, sudah sangat lemah, sudah tidak mungkin, jalan tertutup, namun aku tetap hari ini tidak mau jadi lemah. Aku percaya. Nah, itu orang yang hari-hari ini tuh yang permintaannya Tuhan ya. Tangkap ya, permintaan Tuhan, jangan putus pengharapan, jangan lemah iman. Yang 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah ya. Kalau tidak salah di Roma 4 ayat 21, maka ayat itu berkata seperti ini, dengan penuh keyakinan, karena 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi 3 hal. Apa yang pertama? Jangan putus pengharapan, jangan lemah imanmu, jangan bimbang terhadap janji Allah. Sekali dia berjanji, maka janjinya didukung sumpah, fakta ya. Percayalah, dia tidak akan pernah berdusta ya. Percayalah, keputusannya disertai dengan kepastian. Makanya hari ini jangan putus pengharapan, jangan lemah imanmu, jangan bimbang terhadap janji Allah. 3 hal ini kalau kita sudah berserah, yuk lakukan, maka Tuhan bertindak. Karena ayat 22 berkata, maka
ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Hari ini kejar kebenaran ini saudara ya. Jadi puasa sekali lagi, permintaan Tuhan bergembira. Sudah ya, gampang ya. Apa tadi? Bermegah, bersyukur, berharap. Walaupun mengecewakan Bu Eli, berharap aja. Walaupun lemah, bermegah aja. Walaupun rugi, bersyukur aja. Sudah, itu permintaannya Tuhan. Yang kedua, permintaan Tuhan berserah. Jangan putus pengharapan, jangan lemah iman, jangan bimbang terhadap janji Allah. Karena sekali dia berjanji, janjinya selalu didukung oleh sumpah atas dirinya sendiri, ya, tidak akan pernah berdusta, disertai kepastian. Nah, yang terakhir, ya, bersabarlah. Yuk, yang terakhir. Orang bersabar, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. 3 hal, yuk orang yang bersabar. Sabar aja, nantikan Tuhan. Kuatkan aja, nggak usah lihat fakta, ya. Kuatkan, lihat Tuhan, terus lihat Tuhan. Saya itu kalau sudah dikasih iblis sampah, saya cuma lihat Tuhan. Saya nggak mau lihat fakta, saya tutup mata saya. Saya tutup telinga saya. Saya nggak mau dengar apa kata orang, saya nggak mau lihat perbuatan orang-orang yang nyakiti saya. Saya cuma kuatkan hati, lihat Tuhan. Jangan kuatkan hati, lihat fakta. Ya, yang ketiga, teguhkan hati. Orang teguh hati itu tabah. Menderita ya sudah, tabah. Memang faktamu belum berubah, enggak apa-apa, tabah. Jadi orang yang bersabar, sekali lagi, sabar, nantikan waktunya Tuhan. Kuatkan, tidak melihat fakta. Yang ketiga, teguhkan hati, tabah, menderita sesaat. Sekali lagi, yang pertama, sabar, nantikan. Bersabarlah itu apa? Keinginan Tuhan, permintaan Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Kuatkan hati, jangan lihat fakta. Yang ketiga, teguhkan hati, tabah, menderita sesaat. Ya, 3 tip ini akan menyertai kita mulai besok puasa, ya. Saya percaya dengan pesan Tuhan, permintaan Tuhan, apa yang jadi permintaan Tuhan malam ini, kalau kita bisa melakukannya, percayalah, dia tidak pernah lalai untuk menggenapi apa yang difirmankan. Semua yang difirmankannya akan dilakukannya di muka bumi sempurna dan segera. Jadi percayalah hari ini, siapa yang lagi ngalami air mata, Tuhan, lembah baka, enggak usah putus asa. Kita percaya tahun 2024 air mata kita akan jadi mata air, ya. Lembah baka nanti semuanya, saudara percaya hidup saudara akan menikmati berkat awal musim yang akan diselubungi dengan berkat itu tadi, Mazmur 84 ayat 7 sampai 8, ya. Saudara percaya Mazmur 84 ayat 6 sampai 8 ini akan jadi bekal buat saudara yang lagi di lembah baka, ya. Saudara, senyatanya lembah baka itu selubungi dengan berkat awal musim. Yang ketiga, saudara akan menikmati bentukan Tuhan, berjalannya makin kuat, ya. Percaya saudara, nanti lihat tahun-tahun ini banyak orang yang kuatnya luar biasa, banyak anak-anak Tuhan yang jadi radikal. Senyatanya orang yang berbahagia, kekuatan di hidupku, ya. Kekuatan di hidup saudara hari ini, percayalah, ketika kita mau hari ini mendengar apa yang jadi permintaannya Tuhan, itu kekuatan di hidup saudara. Hari ini jangan terus paksakan permintaanmu, nanti saudara tidak makin kuat karena isinya kecewa. Makanya banyak anak Tuhan hari-hari ini murtad, marah sama Tuhan. Mana janjimu kayak klaim asuransi? Polisnya mana? Aku sudah bayar harga ketaatan, sudah melayani Tuhan, sudah baca firman, sudah katam, sudah doa, sudah puasa, sudah bangun gereja. Mana? Lu ikut Tuhan bukan ikut seperti klaim asuransi, saudara. Ikut Tuhan bukan klaim-klaiman asuransi, klaim-klaiman mana untung rugi, bukan itu. Kita ini sudah dibeli, harganya lunas. Jadi kita hamba, dia Tuhan. Kalau dia mau proses hidupmu diinjek-injek, mau dibakar, mau diapa, emangnya kita siapa? Kita cuman hamba, kita cuman bisa berkata, lanjutkan prosesmu, berikan aku kekuatan. Itu aja. Nah, kekuatan Tuhan ketika kita tidak terus paksa permintaan kita.
Banyak orang makin marah, makin kecewa sama Tuhan karena permintaannya terus diajukan kayak proposal. Hari ini yuk kita terima proposalnya Tuhan. Jangan terus ajukan proposalmu. Senyatanya Dia sudah memberikan proposal yang terbaik. Waktu kita terima proposalnya, maka berkat Amsal 28 ayat 20 bagi orang yang sudah dipercaya, karena orang-orang ini menjalankan permintaanku, maka orang-orang ini yang akan disertai banyak berkat. Pastikan kita jadi orang kepercayaan Tuhan, karena kita hari ini tinggal dalam kekuatannya. Kita hari ini terima apa yang jadi permintaan Tuhan. Proposalnya Tuhan malam ini kita terima. Yuk kita jalanin kehidupan tahun 2024. Enak loh saudara. Waktu saya belajar untuk terima permintaannya Tuhan, tidak bawa permintaan saya, hidup saya penuh damai saudara. Ya sudah, mau tambah parah, mau tidak pulang rumah, mau punya anak, mau ini, ya itu permintaannya Tuhan aja yang saya jalanin. Ya saya mau apa? Kalau Tuhan izinkan lembah bakah, air mata, permintaannya Tuhan buat saya cuman eli-eli, bergembira. Tidak usah sedih-sedih, tidak usah mau minum baygon, tidak usah mau minum obat depresi, tidak usah mau kawin lagi, tidak usah gugat Pak Nyoto cerai, tidak usah. Bergembira bukan karena Pak Nyoto sudah balik sama kamu, bergembira karena aku Tuhan Allahmu yang berjanji memberikan apa yang diinginkan hatimu. Pak Nyoto tidak bisa memberikan apa yang diinginkan hatimu, tapi aku sanggup. Wow. Waktu saya terima proposalnya Tuhan, saya bilang yes, saya terima Tuhan, saya terima. Hari itu saya nggak mau sedih. Makanya orang bilang gini, wih Eli, wajahmu semakin hari semakin awet muda, sinar kemuliaan. Iya, karena sejak saya mengerti firman, saya tidak mau bodoh seperti yang sudah saya perbuat di waktu-waktu yang lampau. Saya cuma nangis Bombay, nangis. Lihat Pak Nyoto nggak pulang, nangis. Malangnya nasibku, mau mati Tuhan, mau bunuh diri Tuhan. Aduh Tuhan, saya mau bunuh diri Tuhan. Enggak. Hari ini yuk, hidupmu susah seperti apa, berserahlah ya. Bergembira, apa saudara tadi bergembira sudah dijelaskan. Hari ini bermegah, bersyukur, berharap aja ya. Yang kedua apa? Tadi diulang-ulang supaya ini gampang. Ini saya kasih tip yang gampang supaya 40 hari itu gampang ingetnya ya. Yang kedua yaitu berserah itu apa? Jangan putus pengharapan, jangan putus asa, jangan lemah imanmu, jangan bimbang karena janji Allah ya. Gampang ya. Jadi percayalah, itu permintaannya Tuhan. Yang ketiga yaitu kok saya lupa sampean, berserah apa? Nah, bersabarlah, nantikan waktunya Tuhan ya. Kuatkan, jangan lihat fakta, teguhkan hatimu, tabah, menderita sesaat. Itu permintaannya Tuhan. Jadi enak ya, kalau memang lihat keadaanmu tambah sulit, ya sudah, sabar, itu permintaannya Tuhan. Kan firman-Nya bilang, kuatkan hatimu, nantikan, kuatkan, teguhkan hati. Itu permintaannya Tuhan. Jadi malam ini yuk, saya sudah selesai. Kita semua mau hari ini kekuatan di hidup saudara, bukan siapa-siapa. Kita akan jadi orang-orang yang perkasa karena kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saudara jadi orang percaya, itu kekuatan kita karena kita dikejar banyak berkat. Amsal 28 ayat 20 ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat menjalani puasa ya. Mungkin saudara bilang ini, Bu, kalau buka puasanya jam 11 it's okay. Saudara bisa atur puasa, yang penting Tuhan lihat hati, bukan lamanya saudara ndak makan. Boleh minum dikit-dikit boleh, yang penting jaga hati. Dan yang kedua, kita mau kali ini puasanya spesial, yaitu permintaannya. Apa yang jadi permintaan Tuhan? Boleh bawa doa, boleh. Di doa yang saya share di grupnya Victory, setelah doa-doa bangsa, doain saya, doain Victory ya, khususnya retreat saudara, sebentar lagi Juni ada retreat. Saudara kalau yang mau ikut yuk, itu pesan Tuhan juga bagus, Laskar Kristus, saudara akan ditempa nanti di Bali ya.
Jangan mikir uangnya mulai sekarang nabung, minta. Kalau Tuhan yang memberi nanti waktu mulai nabung, karena masih bulan Juni, masih ada 6 bulan, saudara bisa mulai nabung, mulai hari ini nabung 300, 400, 300, 400, percayalah nanti bulan 6 kita semua akan retreat akbar di Bali ya. PD Victory seluruh cabang akan berkumpul di Bali. Saudara, hari ini percayalah kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang spesial. Permintaan kita hari ini mau doa apapun boleh. Nanti terakhir bilang, Tuhan aku percaya, gak usah minta. Rumah tanggaku sudah dipulihkan, terima kasih. Anak-anakku jadi laskar Kristus, anak-anakku akan jadi raja walimu, murid Kristus akan jadi pahlawanmu. Boleh. Hari ini cuma mengucap syukur aja. Terima kasih buat keuangan yang kau berkati. Sudah balik keadaan langsung. Orang bersyukur itu membalik kenyataan. Tangkep ya. Kalau saudara minta-minta itu berarti saudara imannya belum terjadi. Tapi kalau saudara mulai berdoa, terima kasih buat usaha yang rame, itu saudara tanpa sadar saudara sedang membalik kenyataan. Tangkep ya. Membalik keadaan saudara. Pembalian keadaan itu seperti itu. Waktu saudara bersyukur atas apa yang belum saudara lihat, saudara alami, tapi saudara sudah bersyukur mengimani, itu membalik keadaan. Ya, jadi di akhir doa nanti tutup aja. Terima kasih buat suami yang baik. Walaupun suamimu menjengkelin tidak pulang, terima kasih. Itu tadi Tuhan mau ngajari kita kan, tetap bermegah, bersyukur. Ya, yang satunya apa tadi? Bermegah, bersyukur, berharap. Ya. Jadi percayalah hari ini saudara, kita akan lihat bagaimana doa-doa saudara akan terjadi, akan banyak terobosan. Saya percaya doa puasa kali ini dengan tema yang Tuhan berikan, doa mengubah segala sesuatu, saya terlalu percaya akan banyak terobosan-terobosan yang akan saudara terima saat kita jadi orang kepercayaan Tuhan dengan hari ini menjawab apa yang jadi permintaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa, kami akan menjalani start doa puasa besok malam tanggal 5 Januari sampai 14 Februari. Kami minta kekuatan yang dari Tuhan. Kami minta anugerah yang dari Tuhan untuk kami bisa menyelesaikan 40 hari bukan dengan memperjuangkan permintaan kami. Tapi kami minta permintaan yang dari Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, bergembira, berserah, dan bersabar. Kami mau melakukan 3 hal karena ketika kami bergembira, Tuhan sedang menjawab apa yang jadi keinginan hati kami. Ketika kami berserah, kami akan melihat Tuhan bertindak, dan ketika kami bersabar, kami akan menikmati warisan negeri yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Kami percaya kami akan memulai segala sesuatu berjalan dengan Tuhan dan mengakhiri dengan Tuhan. Kami akan melihat sesuatu perkara yang luar biasa. Kami sudah serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan-Mu dan kami bersyukur buat kemenangan yang Kau berikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami mau istirahat, kami terima berkat Tuhan ya atas orang-orang yang dicintainya. Kami terima malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap semangat ya. Kalau saya semangat ya model saya sampai kucel saudara. Tapi saya perlu menyampaikan ini sebelum doa puasa besok ya. Good night semuanya. Tidur yang enak, nyenyak supaya besok punya kekuatan untuk berpuasa ya. Besok jam 7, jam 8 terakhir makan. Besok paginya masih boleh makan. Tuhan Yesus memberkati.